Buat kalian yang suka KTP sendirian, aku saranin sekarang hati-hati banget. Dia bilang awalnya kayak sorry nggak kak, makcik sorry ganggu waktunya. Jadi dia ini ngaku-ngaku dari Malaysia, dia baru landed dari Kuala Lumpur dan langsung KTP. Terus dia hebat, dah tahu beza cara tulisan orang yang menyamar dengan orang yang lokal. Orang macam tuh dia cemburu sebab dia tak dapat. Nanti kena dia beda Mirul. Kena NKRI harga mati. Hayu engkau nih. Dalam Melayu, Malaysia yang utara pula. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali bersama Sehari di channel ini. Sehari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan semangat, tetap diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini ya, lagi-lagi ada yang mengaku menjadi orang Malaysia. Nah, tapi bukan mengakunya itu menjadi orang baik, malah untuk menjadi scammer ataupun penipu. Ini adalah salah satu mencoreng Malaysia, nama Malaysia dan juga nama orang Malaysia ya. Nah, padahal mereka itu belum tentu orang Malaysia. Oke teman-teman, nah kita tonton dulu bagaimana videonya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Seperti apa? Cuma. Buat kalian yang suka KTP sendirian, aku saranin sekarang hati-hati banget, jangan sampai kena modus penipuan baru. Jadi aku barusan disamperin sama salah satu oknum. Jadi oknumnya ini tuh laki-laki, tinggi, kurus, aku nggak ada foto videonya, sorry banget. Tapi perawakannya kayak gitu dan dia nyamperin aku. Dia bilang awalnya kayak sorry nggak kak, makcik sorry ganggu waktunya. Jadi dia ini ngaku-ngaku dari Malaysia, dia baru landed dari Kuala Lumpur dan langsung KTP. Nah, dari Malaysia belum tentu orang Malaysia ya. Oke, bedakan dari Malaysia boleh juga daripada negara lain kan. Negara orang Indonesia sendiri, orang Amerika, orang Afrika kan. Daripada Malaysia ke Indonesia, bukan orang Malaysia. Oke, sampai sini kita teruskan lagi. Terus dia nanya nih ke aku, ada nggak sih mall yang lebih gede dari TP di Surabaya? Terus aku jawab dong, ya ada, Pakuwon Mall. Habis itu dia nanya, jauh nggak dari sini? Terus aku bilang, ya sekitar 30 menit lah kalau dari sini gitu. Nah anehnya tuh di sini. Jadi dia ngomong ke aku, dia udah nanya ke security dan securitynya nggak tahu. Jadi disuruh nanya ke pengunjung aja. Dari situ aku udah aneh banget, masa kayak sekelas security Pakuwon Group yang sama-sama dari Pakuwon Group nggak tahu jawaban dari mall yang lebih gede dari TP di Surabaya. Setelah itu dia nanya ke aku, kalau misalkan yang jual barang-barang antik gitu di mana, tahu nggak tempatnya? Aku orang Surabaya asli tapi aku nggak tahu. Jadi ya aku jawab apa adanya, aku nggak tahu. Sampai akhirnya dia ngomong ke aku, boleh nggak kalau misalkan aku minta tolong ke kamu untuk nanyain ke orang-orang yang ada di sekitar sini. Terus aku bilang, oh ya nggak apa-apa, nanti aku bantu cari orang yang tahu misal kayak barang-barang antik itu di mana letaknya. Nah terus ada bapak-bapak umurnya kayak 50 tahunan ke atas atau 60-an lah, lewat dari belakang aku. Ya lewat dari belakang aku, terus dipanggil lah sama si cowok yang dari Malaysia ini. Dipanggil terus ditanyain hal yang sama kayak yang dia tanyain ke aku. Nah tapi si bapak-bapak ini bisa jawab. Dia bilang ada kalau barang-barang antik tuh ada di Museum Putan Tular sama di Museum Kapal. Aku nggak tahu juga itu di mana letaknya, tapi intinya si bapak-bapak itu bisa jawab. Terus si cowok ini bilang bersedia nggak kalau misalkan dia minta tolong untuk ditunjukin tempatnya. Nah si bapak ini bersedia. Abis itu si bapak ini nanya, emangnya kamu mau ngapain sih gitu. Terus si cowok yang dari Malaysia ini bilang, katanya dia tuh baru datang dari Kuala Lumpur dalam keadaan berduka, datuknya baru meninggal. Jadi dia disuruh kembaliin satu barang bersejarah yang letaknya tuh ada di sini. Akhirnya si bapak-bapak ini tuh nanya, emang kamu tuh bawa benda apa sih gitu. Dijawablah sama si cowok ini, saya bawa batu merah delima dari Raja Sulaiman apa Abdul Sulaiman, aku lupa deh. Terus si bapak-bapak ini nyaut, oh batu merah delima yang bisa nyembuhin segala penyakit itu. Nah tiba-tiba promosi, nggak ngerti deh. Intinya maksud aku kayak kalau kalian mau ngobrol nih berdua ya udah aku pergi gitu, bye-bye gitu. Tapi mereka nggak mengizinkan aku untuk pergi. Mereka malah minta waktu aku 5 menit untuk kebagian informasi. Padahal di situ udah jelas-jelas aku tuh nggak guna. Aku udah nggak tahu informasi apa-apa. Maksudnya kan si bapak ini juga udah bersedia, sampai bersedia loh nganterin atau nunjukin tempat jual barang-barang antik itu ya? Jadi ya udah berdua aja nggak sih? Nah dari situ aku udah mulai curiga tuh. Jadi aku nggak mau. Dan aku bilang aku ada kelas jam 4 gitu, aku harus pergi sekarang. Akhirnya mereka mengizinkan aku untuk pergi. Nah tapi karena rasa penasaran aku tuh tinggi, aku juga pengen mastiin nih mereka modus penipuan atau apa supaya aku bisa share ke kalian. Jadi aku ikutin lah mereka. Jadi mereka bilang kan mau ke bagian informasi. Nah
Di TP1 tempat aku diberhentikan itu di depannya Mako guys, di depannya Mako aku diberhentiin. Nah kalau nggak salah di depan villa itu ada bagian informasi juga, tapi mereka nggak berhenti. Itu adalah bagian informasi pertama yang mereka nggak berhenti. Terus yang kedua di TP3 itu ada juga bagian informasi di depannya Furla, tapi mereka juga nggak berhenti di situ. Mereka jalan terus sampai ke area Sogo, dan akhirnya mereka masuklah ke Sogo, keluar lewat lobi Sogo. Dari lobi Sogo itu aku ngelihat mereka ada satu orang cowok lagi pakai baju hitam nyusul mereka dari belakang. Aku nggak tahu itu korban atau partner mereka, aku nggak tahu, tapi intinya mereka jarinya bertiga keluar dari lobi Sogo. Tapi di situ aku tuh masih positive thinking, kayak aku mikir oh mungkin mereka mau ke lobi TP2 atau mau nanya ke security. Jadi aku ikutin lah dari lobi TP2 karena lobi Sogo sama lobi TP2 kan nggak begitu jauh. Jadi aku ikutin, aku nyampe duluan di lobi TP2 di bagian informasi, dan mereka nggak ada lagi ke situ, nggak ada ke bagian informasi sama sekali. Jadi dari 3 bagian informasi yang mereka lewatin tuh nggak ada yang mereka berhenti. Dari situ aja aku tuh udah kayak wah fix ini udah nggak bener sih. Jadi hati-hati banget buat kalian, jangan mau bantuin orang asing yang menurut kalian udah suspicious atau udah mencurigakan. Be safe guys. And correct me if I'm wrong, kalau nggak salah dulu di TP juga sempat rame ada modus penipuan dari orang yang ngaku-ngaku dari Malaysia. Sumpah hati-hati banget guys, no place is safe. Nah, wow. Ini salah satu mencemarkan nama baik Malaysia, orang Malaysia ya teman-teman, dengan mengatasnamakan dia katanya daripada Malaysia. Terkadang orang pikir daripada Malaysia itu tak terfikirlah daripada negara lainnya ataupun orang Indonesia sendiri ya. Mereka macam cakap bahasa Melayu gitu kan. Orang Indonesia pun sini banyak ramai yang pandai cakap bahasa Melayu. Kalau orang Indonesia itu kita cakap bahasa Melayu sedikit saja, mereka fikir kita ya memang betul daripada Malaysia seperti itu. Katanya dia daripada Kuala Lumpur. Nah, ini dalam hal yang tak baik pula ya kan, tersebar nama Malaysia. Jadi orang fikir ya betul-betul mereka itu orang Malaysia seperti itu. Jadi orang takut-takut lah kan nanti dengan orang Malaysia, orang Malaysia ini tukang scam atau tukang tipu. Nanti menurut orang seperti itu pula kan. Nah ternyata bukan hanya kakak ini saja, ada beberapa orang ya dengan modus seperti itu. Semoga lah ya ditangkap cepat-cepat ya, supaya jangan ada terkena penipuan mereka ini, scam mereka ini. Terkadang ya susah juga ya jadi orang baik, susah juga jadi orang yang mau menolong kan. Takutnya seperti ini, sudah kita macam niat mau menolong, tapi ya mereka berniat tak baik kepada kita, jahat kepada kita. Jadi kita lain kali terus takut, padahal orang itu memang butuh pertolongan kita, perlu pertolongan kita. Tapi kita karena sudah takut seperti ini, jadi menghiraukan mereka yang perlu pertolongan. Oke, ternyata bukan hanya kakak ini saja ya teman-teman. Nah, ada lagi yang menyamar juga katanya daripada Malaysia ataupun orang Malaysia. Oke, mengaku mereka ini tak baik seperti itu. Oke. Kayaknya tadi aku mau kena hipnotis deh, atau some kind of crime di Plaza Indonesia. Aku nggak mau suuzon, tapi setelah kejadian ini aku udah make sure sama teman-teman dan juga keluarga, dan menurut mereka ini emang modus, jadi aku mau share just in case kalian menemukan hal yang sama. Kejadiannya itu di Plaza Indonesia hari ini jam 3 sore di dalam lobby yang Louis Vuitton, di belakang customer service yang di bawah eskalator banget. Jadi posisinya aku tuh lagi turun dari eskalator mau OTW ke MRT karena mau balik. Tiba-tiba ada bapak-bapak stop aku. Dia tuh pakai bahasa Melayu dan dia nanya pameran Gucci di mana. Pakai bahasa Melayu. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris juga. Terus aku bilang aku nggak tahu, tapi di belakang tuh customer service tanya aja sama orang Plaza Indonesia. Sama ya. Nah, dia tuh tetap maksa katanya, tolong Mbak ikut saya karena kayaknya orang sini nggak ngerti bahasa saya karena saya pakai bahasa Melayu. Mungkin saya kurang bisa cakap gitu kata dia. Terus aku kan kayak udah bingung kan mau gimana cara say no. Tiba-tiba ada bapak-bapak lagi, yang ini agak Chinese, agak gemuk gitu. Dia datang dari belakang terus di stop sama bapak ini. Mbak tolong bilang ke bapak ini tentang pameran Gucci. Terus ya udah aku tanya aja. Pak, di sini ada pameran Gucci atau enggak? Nah, ini yang menurut aku udah mulai aneh di sini.
Karena biasanya orang Plaza Indonesia itu nggak ada yang seramah ini, menurut aku ya. Dan juga kayak mereka tuh ke Plaza Indonesia buat meeting, buat kayak satet-satet gitu loh. Jadi ada agenda masing-masing. So it's never like they're going to stop and converse with you. But bapak-bapak ini tuh dia bener-beneran stop terus bilang kayak, oh setahu saya udah nggak ada pameran Gucci di sini, udah stop aku. Dia tuh pakai bahasa Melayu dan dia nanya pameran Gucci di mana. Mbak, aku izin stitch ya. Izin stitchnya jam segini nih. Malam. Jam setengah 12 malam. Saking aku kayak aware ke kalian yang hati-hati banget lah, banyak modus gini pakai logat Malaysia, terus bawa-bawa pameran Gucci, pameran keris, apapun itu yang tentang barang-barang kuno. Karena kenapa ya, kemarin tuh aku sempat juga kayak gitu, persis banget kayak kakaknya. Tapi itu pas banget aku mau ambil uang ke ATM. Untungnya mulut aku nih nggak ngomong kalau aku mau ke ATM. Hati-hati ya. Jadi sama ada orang yang bekerja sama juga kayak, Kak aku sebenarnya mau tanya pameran keris. Dia bilang gitu, ini benda dari uyut saya, dari kakek buyut saya, katanya gitu kan. Sama ya modusnya. Barangkali kakak lihat pameran, tapi dia pakai bahasa Melayu gitu kan. Saya tadi udah nanya-nanya ke satpam kak, tapi satpamnya kayak ngetawain saya, mungkin karena nggak paham sama cakap saya ya, pokoknya gitu gitulah, pokoknya pakai bahasa-bahasa Melayu gitu. Tiba-tiba ada orang lewat, persis kayak kakak itu ceritanya, ada orang lewat, terus, apa tanya ke bapak itu aja lah. Nah aku juga ngerasa nggak ada kejanggalan kan di situ. Jadi kayak, ya udah pak, ini tahu nggak pameran keris? Terus sampai dibilang, kalau boleh tahu kerisnya apa ya, kata bapak satunya lagi. Terus dia bilang, aduh sebenarnya saya nggak bisa ngasih tahu, kayak suara rahasia gitu kan. Terus dia bilang, keris ini pak, kata dia, apa gitu namanya lupa. Langsung, masya Allah, la ilaha illallah, itu mahal banget kerisnya kayak gitu-gitu. Terus kan aku juga, maksudnya itu lagi buru-buru banget kan. So aku bilang, ya udah pak, bapak tahu tentang keris itu, tolong bantu ya pak bapak ini. Terus yang bikin aku janggal, si bapak-bapak yang ngebantu ini bilang gini, emang mbak mau kemana? Terus aku bilang, dalam hati aku Tanya ya. jadi so kepo ya. Aku bilang, mau ke depan dulu pak. Untungnya mulut aku nih gak bilang ke ATM gitu. Ke depan dulu pak. Oh mas sama siapa? Sama banyak keluarga. Padahal di situ aku cuma sendiri ke Kadang mall. tipu juga baik ya. Jadi please hati-hati, itu aku sampai cari ke blog Google, blogger Google gitu tentang modus pameran Gucci gitu. Apa pameran keris, pameran benda-benda yang kuno gitu. Ternyata ada men yang pernah ketipu sampai sekitar 10 jutaan. Aduh, pokoknya udah deh, hati-hati ya guys ya. Orangnya tuh kelihatan baik dan di mall gitu, yang secara kayak kita nggak akan curiga dengan orang ini akan berbuat jahat sama kita. Pokoknya hati-hati aja ya. Ini aku sampai bikin stitch jam segini loh. Teman-teman, seperti itulah ya, banyak sekali ternyata bukan hanya vlogger-vlogger ini, di blogger pun melalui tulisan pun ternyata banyak ya yang mengalami seperti ini. Nasib baik tadi ya, ada beberapa yang sudah sadar ya, ini macam agak pelik macam ini macam agak janggal gitu ya. Nasib baik ya, ternyata sebelum ini sudah ada yang kena tipu 10 juta, berapa puluh juta ya. Mengerikan. Tapi yang peliknya itu ya, mengatasnamakan negara lain. Nah itulah yang masalahnya kan, pura-pura lah dia cakap bahasa Melayu, mengatasnamakan daripada Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia gitu ya. Nah, kalau dalam hal baik mengatasnamakan Malaysia, oke lah pula kan. Ini scam, belum tentu juga mereka itu daripada orang Malaysia ya. Saja je dia menggunakan cakap bahasa Melayu, yang kerja-kerja di sini pun ramai yang tahu bahasa Melayu kan. Tapi itu ya teman-teman, kena hati-hati juga dimanapun kita berada ya, selalu waspada. Gitu. Kan hanya semacam ini ya, dalam netizen ramai-ramai berkomentar ya, mereka macam seolah-olah itu pakai bahasa Melayu. Dia cakap lah, saya dari
Malaysia ataupun orang Malaysia berkomentar di situ seakan-akan gunakan bahasa Melayu kan. Nah, padahal bahwa mereka adalah orang Indonesia untuk berkomentar yang tak baik ke negara orang, ke personal orang gitu. Tapi kalau orang Indonesia kan terkadang mereka tak tahu sangat kan macam mana orang cakap bahasa Melayu sedikit saja mereka fikir betul lah ini orang Melayu, orang Malaysia. Nah gitu. Tapi apapun yang menonton video ini Sari cakapkan berhati-hati dan mereka belum tentu orang Malaysia ya. Oke teman-teman, nah kita lanjut ke video satu ini lagi. Hebat, dah tahu beza cara tulisan orang yang menyamar dengan orang yang lokal. Orang macam tu dia cemburu sebab dia tak dapat jadi seperti kamu. Niat Roy buat konten macam ni supaya orang-orang Indonesia yang mau bekerja ke Malaysia tahu. Jadi rekongsikan sedikit-sedikit mengenai bahasa yang di Malaysia sebab cara orang Malaysia ngomong itu, bercakap-cakap itu beza dengan yang Upin Ipin. Sama aja BM tapi kalau bahasa sehari-hari orang Malaysia tak macam Upin Ipin. Karos kita nak makan. Tak adalah macam tu. Dia bercakap macam biasa je. Dalam tulisan pun juga, terutama dalam typing macam WhatsApp ke apa-apa ke, memang perlu belajar lah orang-orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia, yang minat nak belajar bahasa BM, yang nak tahu, yang suka belajar bahasa-bahasa orang lain. So kita pun tambah pengetahuan, senang nak berbau dengan orang Malaysia. Satu lagi ya, yang bercakap Melayu itu bukan mesti mereka itu orang Malaysia ya. Ada di antaranya Melayu di Indonesia pun guna cakap bahasa Melayu kan. Gitu teman-teman. Ada juga orang-orang daripada luar negara itu yang belajar ataupun menetap di persekitaran orang Melayu. Nah, jadi mereka bolehlah cakap bahasa Melayu. Oke, nah kita akan mendengarkan macam mana Melayu di Indonesia bila bercakap ya. Di sini ada katanya sudahlah Melayu Malaysia Utara pula. Tapi aku takut Mirul. Apa? Beda nih udah mulai pakai Melayu Utara. Melayu Utara. Nanti kena dia beda. Beda Mirul. Kena NKRI harga mati. Aku kan melestarikan bahasa Melayu yang ada di seluruh dunia. Nanti aku belajar bahasa Melayu Thailand lagi. Lebih susah. Aku nih tak setuju nengok beda mulai pakai Melayu Malaysia Utara. Kenapa pula? Aku yang pakai bahasa Teochew yang jelas-jelas Tionghoa di Indonesia di Tanjung Pinang. Kena aku. Dia nih pakai Melayu Malaysia Utara pula. Bahaya engkau nih. Dalam Melayu Malaysia yang utara pula. Beda. Yang sering kau cakap dekat konten-konten kau step baru-baru ini kan, macam-macam bahasa yang ada dekat Melayu Utara, Malaysia Utara aja ya. Betul. Aku tak buat macam-macam, tapi aku buat keseluruhan. Ada beberapa part dia Melayu Utara punya. Oh gitu. Melayu Karena gini, Malaysia. ada yang agak pelik di telinga aku baru dengar juga. Dan aku mau tahu tuh arti dia apa tuh. Apa yang kau maksud dengan apa? Habak Mai. Habak Mai itu apa? Habak Mai tu aku nak bagi korang, nak bagi tahu korang. Ya, coba bagi tahu. Aku nak tahu nih Habak Mai itu apa. Iya, nak bagi tahu korang. Macam-macam hasil lenang itu juga lah. Kalau aku kan bahasa Teochew. Hasil lenang tuh biasanya kalau kalian. Oh, jadi kalau kalau kalian ini dari aku nak Singapura bagi tahu gitu korang. kan. Ya udah bagi tahu cepat. Aku nak tahu Habak Aku Mai. dah bagi tahu. Ya apa? Itu Aku nak tahu tadi Habak Mai itu apa? Habak Mai tu adalah aku nak bagi tahu korang. Itu arti dia. Jangan kau tanya lagi sama aku. Oh, aku pikir aku nak bagi tahu. Ya aku nunggu lah. Macam gini kau tanya. Apa arti what? Apa? Ya apa? Ya artinya apa? Ya apa? Ya, jadi Habak Mai itu Jadi intinya tu habak tu kan kabar. Mai tu kemari. Jadi kayak aku mari sini aku nak bagi tahu. Gitu. Habis aku tanya Habak Mai itu apa beda? Aku nak bagi tahu korang. Ya apa? Aku nak tunggu kan? Aku nak bagi tahu korang. Habis itu ada lagi apa lagi? Hang tu hangpa. Disingkat dia. Hangpa tu kamu. Kalian, korang. Satu Itu lagi saya beda. tahu. Apa satu Tunggu, lagi aku belum selesai sama Hangpa nih, Cik. Maisat lah. Yang Maisat lah. Maisat lah tu sini sekejap. Sini sekejap. Gitu. Ya, itu tahu, itu tahu. Maisat lah sini sekejap. Maisat Atau lah. sekejap ke sini. Kemari. Oh, sini lu. Ya, Gitu macam ya. tu, Sini macam lu. tu. Oh macam lai gitu lah. Sama satu ada. Korang tahu tak? Kutih. Apa tuh? Kutih tu cubit. Aku dah cakap kan, kalau korang tak percaya kutih lah beda ni. Cubit lah aku ni kalau kau tak percaya aku. Macam gitu. Aku pikir Oh, ini Sari pun tak tahu ya. yang sama macam lai sini lu apa? Maisat. Maisat. Jadi kalau Cece lai potabil lah. Maisat lah. Maisat kau gitu Iya, ya? betul. Macam gitu. Director, Terus engkau jumpakan kebulok. kata-kata untuk Cece bahasa Teochew bisa. Engkau jumpakan engkau tak bisa dia jumpakan untuk aku. Apa gitu aku nak cakap apa gitu. Layu. Sama ini Layu lah. Debah beda.
Engkau ada bilang depa ke demo tu apa tu? Demo. Demo. Depa Ada kamu, ujung ya. Demo. Depo gitu Depo. baca dia. Mereka. Depo. Depo tu macam Menjudi dia kau ya? orang. Bukan. Depo. Astagfirullahalazim. Oh, iya. Itu deposit. Oh ya, maaf. Dia Astagfirullahalazim. depo tapi gitu. Depo. 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 Demo. Itu Dia arti bongo dia. gitu. Ya betul. Arti dia diorang. Mereka, Oh, diorang. Atau mereka. Mereka. Diorang, mereka. Macam gitu. Oh. Engkau orang, hangpa. Angpa, tapi Kalau kalau depa, mereka diorang. Hang nak pima. Pima, pelang Thailand Gimana? tuan tu. Pima. Pergi mana? Ya. Bukanlah. Jadi Hang nak pergi mana? Macam itu kamu Allah nak pakai pergi mana? terlalu singkat sama Ya ke- kalau pergi jadi, pi. Oh jadi gini. Kopi. Hang Kopi hang mana? pima. Jadi hang nak pergi ke mana? Sama Betul. juga macam bahasa Minang Apa? Nak nanya siapa nama kamu? Siamang. Iya kan? Siamang. Siamang. Singkat ya. Kau di Bukan mana? siamang. Kau di mana kau? Itu bukan siamang tapi siamang. Ya, Jadi macam sia kita nama kalau ang. misalnya nak bilang apa namanya? Ini di mana? Iko di mana? Iko Oh, di iya. mana? Kau Oh, di itu mana? kalau Iko di mana kau? Ya Iko di sama. mana kau? Terus Dia itu dia kopi mah. kopi ma. Hang pi mah. Hang pima gitu. Ah. Hang pima. Oh. Tak kama-kama gitu kan. Maisat lah. Sinilah. Maisat lah. Mari sekejap Maisat lah. lah. Kebulok tak? Kebulok tu apa lagi? Kebulok tu lapar. Oh kebulok, kita kebulok. Dia kebulok pakai Q. Pakai Q, Ah, kebulok. 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 Keblok. Bukan bulok beras Oh bukan. bukan. Kebulok macam ini TikToknya apa? TikToker yang pada hari Minggu. Tapi aku takut Mirul. Apa? Beda nih udah mulai pakai Melayu Utara. Kenapa pula? Nanti kena dia beda. Beda Mirul. Kena NKRI harga mati. Aku kan melestarikan Oh, bahasa netizen Melayu ya. yang ada di seluruh dunia. Nanti aku belajar bahasa Melayu Thailand lagi. Lebih susah tu. Tapi sebelum itu Dialek dia. cari bahasa Melayu yang di Indonesia lah dulu. Kan bahasa Kan Melayu. aku dah tiap hari cakap macam gitu. Bukan masalah Melayu, itu beda. Itu Melayu Tanjung Pinang kan? Oh, aku tahu. Kayak Melayu Di Kalimantan, mana? Palembang, Melayu Jambi kan belum. Saudara. Jangan kau langsung ke Melayu Malaysia Utara. Tapi kalau memang nanti algoritma dikecam dijaga di situ, ya. aku setuju. Engkau nih sebenarnya mihak siapa? Aku kan pendengar kau orang Bukan, aja. aku Jadi tak- gini, Maisat lah, Maisat lah. abang nih nengok kalian berdua bergaduh, abang tak tenang. Nanti abang cari yang ketiga baru tahu. Nah, Astagfirullahaladzim. Kau pikir dia Melayu Ada tiga? sisa 2 lagi Mirul. ya. Tenangnya dalam hati. ya itu madu 3, Melayu 3. Yang aku tahu Melayu Mirul. 7. Ada dekat Wiratno. Melayu 7 Wiratno udah tutup. Aku nih tak setuju nengok beda mulai pakai Melayu Malaysia Utara. Kenapa pula? Aku yang pakai bahasa Teochew yang jelas-jelas Tionghoa di Indonesia di Tanjung Pinang. Kena aku. Dia nih pakai Melayu Malaysia Utara pula. Bahaya kau nih. Dalam Melayu Malaysia yang utara pula. Cik, kalau kau belajar bahasa Inggris, kau disanjung-sanjung sama orang Indonesia. Padahal dulu nih kita udah dijajah sama orang Inggris. Nenek moyang kita dulu tuh bertarung sama orang Inggris. Ya Tuan gitu Director. Bahasa Teochew nak bahasa Hokkien pula. Melayu nak Melayu Utara pula. Aku tak ada lah. Mirul, kau belajar bahasa Melayu Bengkalis saja. Macam mana tu Bida? Boleh tu? Macam mana contohnya? Tak gemo. Tak gemo. Gemoy. Tak gemo apa? tu tak Tak Gemoy. bukan. Oh, jadi? Tak suka, boleh. tak gemar. Tak sur lah ya, tak sur. Iya. Mana itu tadi ya? Habis lah ya. Kakak itu tadi sudah mulai belajar Melayu, logat Melayu utara pula. Wow, habislah tadi dikatakannya ya. Nanti NKRI harga mati, netizen Indonesia itu marah ya. Kenapa pula belajar bahasa Melayu daripada Malaysia pula? Logat utara pula katanya. Nah, tidak salah lah kita kan untuk mempelajari banyak bahasa, banyak ilmu yang kita tahu, banyak semuanya yang informasi yang kita tahu kan lebih bagus kan. Jangan hanya mengagungkan bahasa-bahasa asing ya kan. Kalau orang itu sesuatu tahu bahasa asing macam bahasa Inggris gitu sangat dipuja-puja kan. Bahasa Melayu pun kan salah satu bahasa yang ada di Indonesia juga. Tak salah juga ya kan, logatnya sajanya kan, cuma mempelajarinya saja. Nah gitu, apa salahnya, betul tak? Oke teman-teman, seperti itu video kali ini. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh komen di ruang komen. Terima kasih telah menonton video ini. Sari hanya berpesan, yang mengaku-ngaku daripada Malaysia, mereka belum tentu orang Malaysia. Dan kita harus berhati-hati atas apa-apa berlaku di luar ini ya. Ada yang scam, penipuan, kita kena hati-hati supaya kita tak terjerat penipuan dan habis uang kita ditipu mereka. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.